Gelisah dan panik, Rismond dan kawan-kawan ini diancam 9 pasal berlapis sekaligus soal ijazah Pak Jokowi yang dituding-tuding sama kelompok orang-orang ini sebagai ijazah palsu. Akhirnya orang-orang ini gelisah dan takut mengenai nasib mereka ke depannya. Ini dia teman-teman. Mari kita tonton. Dengan 9 pasal berlapis. 9 pasal berlapis. Ya. Bagaimana ini hak asasi manusia ini Komnas HAM ini? Ya. 9 pasal ada undang-undang ITE itu ada yang 8 tahun. Ada yang ya ITE 32 ya, pasal 32 dan 35. Ada yang ancamannya 12 tahun. Kami dituduh menghasut oleh Termul. Aduh. Di sini Rismond berbicara mengenai hak asasi manusia. Bagaimana hak asasi manusia? Kata Rismond. Giliran kemarin nuding-nuding, nyerang-nyerang Pak Jokowi, kok nggak mikirnya hak asasi manusia? Kok baru sekarang? Rismond, kami diancam 9 pasal berlapis hukuman. Total hampir 30 tahun. Wow, lama banget teman-teman. 6 tahun. Jadi ini kalau akumulasi bisa ancaman 30 tahun kami ini nanti. Gitu. 30 tahun hanya karena meneliti ijazahnya Joko Widodo dan terkonfirmasi palsu. Wah, tuh kan? Gitu loh. Tetap saja ini mereka ngotot, ngeklaim ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi di balik itu mereka teriak-teriak juga, menjerit-jerit, histeris, gegara kalau ditotalin tuntutan hukuman mereka itu dari 9 pasal berlapis bisa total 30 tahun penjara hukuman mereka. Aduh. Gimana ini orang-orang ini teman-teman? Menurut kalian? Ya, Pak Prabowo Subianto apakah mau meninggalkan legasi penegakan hukum yang hancur seperti ini? Ayo berdayakan lembaga-lembaga independen yang katanya untuk rakyat seperti Kompolnas, Komnas HAM dan lainnya. Kalau enggak tutup saja, bubarkan ini lembaga ini. Gitu loh. Masa kami meneliti diancam 9 pasal? Aduh. Sekarang teriak-teriak ya, minta pertolongan Presiden Prabowo. Kemudian menurut teman-teman, apanya yang dilanggar di sini? Apakah ada pelanggaran hak asasi manusia di ancaman 9 pasal berlapis ini? Menurut kalian, coba dah teman-teman, komen-komen di bawah ini. Sudah dipanggil dan sudah kami terima panggilannya. Klien kami atas nama Roy Suryonoto Diprojo sebagai saksi terlapor juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Ada Rismond Sianipar selaku saksi terlapor juga akan diperiksa pada Kamis 2025, 14 Agustus. Panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025 hari kemarin. Lah. Ini gimana nih teman-teman? Ada nih kuasa hukum daripada Rismond Roy Suryo dan kawan-kawan, yakni Ahmad Khozinuddin, mengatakan mengenai pemanggilan. Jadwal pemanggilan dari pihak penyidikan ternyata tidak bisa dipenuhi oleh Rismond tadi, oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tadi. Alasannya gegara masalah HUT kemerdekaan RI yang ke-80. Lah. Kok alasannya klasik banget ya? Emang kesibukan apanya nih orang-orang ini di kegiatan atau di HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini? Apakah mereka sedang mengikuti lomba atau gimana nih teman-teman? Kenapa bisa-bisanya ditunda dengan alasan itu? Dan hukum di zaman Joko Widodo itu benar-benar barbar, brutal, dan biadab. Kenapa saya bilang begitu? Coba kita tengok kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan berapa ratus orang itu. Di situ ada manipulasi, ya.
berapa durasi itu, 2 jam lebih itu durasi video CCTV di parkir di gate sekian itu hilang. Di kasus Jessica Wongso, kepolisian merekayasa barang bukti digital. Aduh. Rismon lagi nih teman-teman. Rismon lagi mengungkit-ngungkit masalah perkara-perkara yang lalu, yang telah lewat. Bukannya fokus ini mengenai tudingan mereka soal ijazah Pak Jokowi yang disebut-sebut sebagai ijazah palsu. Seperti ini nih, kelakuan daripada orang-orang ini, barisan sakit hati ke Pak Jokowi, makin melebar kemana-mana. Tudingan mereka, fitnahan mereka. Pokoknya di mata mereka, yang salah itu adalah Bapak Jokowi. Rismon, berikan saya kesempatan untuk RDP. Saya buka semua kebobrokan dari laboratorium forensik Polri. Waduh. Rismon. Software gratisan, padahal pelakunya adalah Tito Karnavian, Kapolda saat itu. Krisnamurti, Dirreskrimum saat itu. Kepala Laboratorium Komputer Forensik, Muhammad Nur Al-Azhar. Software gratisan dipakai untuk mengabur-ngaburkan video CCTV sehingga pergerakan tangan Mirna Salihin itu seolah-olah mengambil sedotan dari atas gelas dan dituduhkan Jessica di situ menaruhnya. Itu perbuatan yang sangat manipulatif. Ya, software yang digunakan itu cuma iRightSoft dan Freemake, belum lagi kasus Vina Cirebon. Sengaja itu ekstraksi SMS. Aduh. Makin kemana-mana nih teman-teman. Makin kemana-mana, makin banyak nih yang dibahas oleh Rismon ini. Dan banyak tentunya tudingan-tudingan dan narasi-narasi negatif, termasuk kepada Pak Tito Karnavian yang sekarang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Terus disentil, dinyinyirin sama Rismon ini. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian? Polisian ini bukan lagi untuk menangkap penjahat, ya, tetapi memanipulasi bukti-bukti sehingga bisa disasar, bisa ditarget ini orang siapa yang mau dipenjarakan. Itulah laboratorium forensik di Baris Krim Polri. Oleh karena itu harus dibuat independen sehingga Kapolda, Dirtipidum, Dirreskrimum, apalagi pangkat-pangkat mereka itu saya nggak tahu, sampai Kapolri tidak bisa lagi menekan hasil laboratorium forensik agar sesuai dengan kasus yang dia pesan. Inilah rusaknya republik ini. Rusaknya republik ini dimulai dari kepolisian. Rusaknya kepolisian dimulai dari laboratorium forensik. Ya, apalagi si setan Tito Karnavian itu, ya. Setan Tito Karnavian, siapa lagi? Setan. Waduh. Rismon sampai menyebut Tito Karnavian setan. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian Rismon ini yang sampai mengatai Pak Tito Karnavian itu sebagai polisi setan. Dan ada lagi tuh tudingan-tudingan dia. Apakah Rismon ini tidak takut menambah kasus baru mengenai pernyataan-pernyataannya barusan ini teman-teman? Gimana nih menurut kalian? Atau bisa ini menambah kasus baru, dugaan-dugaan dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan Rismon barusan mengenai polisi setan, kemudian tudingan-tudingannya terhadap instansi kepolisian? Apakah kemungkinan nanti akan ada kasus baru yang menimpa Rismon ini dan kawan-kawannya? Aduh, bukannya ini minta maaf, bukannya datang ke Pak Jokowi, siapa tahu kan dimaafin sama Pak Jokowi. Siapa tahu luluh kan, siapa tahu ya, siapa tahu. Tapi belum tentu juga kan dimaafin sama Pak Jokowi lalu mencabut laporannya. Seperti yang kita tahu kan dari beberapa pernyataan Bapak Jokowi mengatakan sebenarnya dia itu sangat kasihan sekali kalau sampai kasus ini harus berlanjut lagi. Kalau sampai harus ada yang pakai baju orange, kemudian mengenakan ini ya baju orange dan masuk penjara gitu. Seperti yang kita tahu kan teman-teman. Ada 12 orang yang jadi calon tersangka. Waduh.
masalah ijazah Pak Jokowi. Yang dituding-tuding sama mereka merupakan ijazah palsu. Sedangkan melihat secara nyata, memegang fisiknya nggak pernah. Nah itu dia orang-orang ini. Kok bisa bernyali sekali menuding ijazah tersebut palsu? Nah gimana nih teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.